Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi anak-anakku. Semoga tidak bosan ya, kita berjumpa lagi di kelas 8 dengan Ibu Hesti dan Ibu Samini yang akan mengajar kalian selama 1 semester ke depan. Kali ini kita akan belajar mengenai KD yang pertama, yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, sudah tahu kan siapa yang merumuskan Pancasila? Iya, pintar. Oke. Yang merumuskan Pancasila siapakah? Iya, sudah pintar ya. Mari kita lihat. Kita mengingat kembali dulu mengenai sejarah adanya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Ini adalah hal-hal yang harus kalian kuasai. Kemarin kalian sudah melihat tayangannya di video ya. Ini untuk KD yang pertama, target belajar kalian. Nah, untuk hari ini kalian akan target belajarnya yang 3.11 dan 3.1.2. Ngomong kaki tempatnya ke atas ya. Yaitu setelah belajar, kalian harus sudah bisa menjelaskan arti kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai bangsa Indonesia. Ya, sepertinya gampang ya. Kita lihat lagi. Oke, sudah disiapkan ya. Guru minta kalian menyiapkan buku catatan dan buku tugas kalian, buku siswa kalian juga sudah ada. Kalian sudah menyiapkan semua ya. Bukunya dibuka bab 1, memahami kedudukan dan fungsi Pancasila, ada di halaman yang pertama. Oke, kita lihat arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Sebenarnya sudah pinter-pinter sih, udah baca buku. Kalau yang penting udah baca, insya Allah sudah paham ya. Nah, yang sudah baca tinggal mengulang lagi. Ya, ini sejarahnya. Istilah Pancasila itu yang mengenalkan adalah siapa? Ya, betul, Insinyur Soekarno. Ya, dulu ya pertama kali dikenalkan pada waktu sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Ini sudah paham sejarahnya dulu. Nah, sekarang berurutan karena pelajaran kelas 7 akan mengurut sampai ke kelas 8, bahkan nanti sampai ke kelas 9. Nah, kalian lihat secara umum fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa fungsi Pancasila itu berfungsi sebagai dasar negara. Nah, namanya dasar sudah dijelaskan ya. Dasar itu berarti kan kayak rumah berarti punya dasarnya. Kalau rumah nggak ada dasarnya nanti ambruk. Sama saja Pancasila pun mendasari semua yang dilakukan di Indonesia. Nah, jadi hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila itu digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan, keamanan. Jadi segala hal yang ada di negara Indonesia ini semuanya harus dilandasi oleh Pancasila. Ya, mau bidang apapun semuanya harus berdasarkan pada Pancasila. Namanya dasar, kita mau apa-apa kan harus punya dasar. Nah, sama saja dalam ketatanegaraan Indonesia, semua yang dilakukan oleh warga negara Indonesia, apalagi para penyelenggara ketatanegaraan Indonesia,
semua bidang ya harus berdasarkan pada Pancasila. Nah, sekarang langsung kepada fungsi dan peranan Pancasila. Ya, di buku kalian itu di halaman 3 ada asal usulnya ya. Pancasila itu yang membuat siapa dulu? Pak, asal usulnya ya. Sila Pancasila itu dikenal pada zaman Majapahit. Ada dalam buku Negara Kertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantula. Istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta itu artinya panca atau 5 dan sila artinya sendi atau asas ya. Nah, di situ ada Pancasila ada 2 pengertian, yaitu berbatu sendi yang 5 dan pelaksanaan kesusilaan yang 5. Nah, kalian baca sendiri ya. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang mencuri, dilarang berzina, dan seterusnya ya. Ya, sambil dibuka buku kalian ya. Halaman 4. Ya, sudah dibuka? Silahkan dibuka dulu bukunya di halaman 4 ya. Jadi sudah di situ sudah dijelaskan asal usulnya Pancasila ya. Di atas sendiri pertama kali dikenakan oleh Soekarno dalam sidang PKI tanggal 1 Juni 1945 ya. Pancasila itu adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya yang terpendam ya, yang tidak terpengaruh oleh kebudayaan dari luar negeri. Maka dari itu Pancasila itu adalah falsafah bangsa Indonesia. Di situ ada kalimat Muhammad Yamin ya. Sudah pintar, tinggal dibaca sendiri ya. Kita langsung aja, padahal sudah secara umum fungsi dan peranan Pancasila menurut MPR nomor 3 tadi sudah dijelaskan. Kita lanjut ke fungsi dan peranan Pancasila antara lain. Nah, ada 7. Kalian harus hafalkan ini semuanya. Biasanya di PTS atau di tes keluar. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Namanya jiwa ada dalam diri kalian ya. Berarti Pancasila harus masuk ke jiwa kalian. Jiwanya kalian adalah Pancasila. Isi Pancasila ada berapa sila? Ada 5 dan butir-butirnya. Butir-butirnya nanti kita lihat di belakang isinya apa saja ya. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Ya. Kepribadian berarti kalau kamu punya kepribadian enggak? Nah, lihat teman-temannya. Pribadinya pasti berbeda-beda ya. Dengan satu dengan yang lainnya. Maka kepribadian Indonesia berarti fungsinya memberikan corak khas bangsa Indonesia yang membedakan negara kita dengan negara yang lain. Nah, kalian kan punya kepribadian masing-masing, maka setiap orang berbeda-beda. Nah, kalau di Indonesia ya kita berbeda dengan negara yang lainnya ya. Gak ada negara lain yang punya dasar seperti Indonesia karena memang itu kepribadian bangsa Indonesia. Sudah ngantuk siang begini? Yang ngantuk kalau di kelas bisa dicubit ya sama temennya. Sekarang di rumah bisa ngopi-ngopi, bisa minum-minum sambil cemil-cemil. Yang penting bukan cemilannya sama makanannya yang masuk ya, tapi materinya yang masuk. Ya, lama sih ya Bu Guru nggak bercanda dengan kalian di kelas sekarang. Ya, biar nggak bosen ya, dengerin suaranya Bu Guru dari jam tadi sampai sekarang. Mau dilanjut apa tidak ya? Lanjut ya. Oke.
Sekarang yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, norma hukum ya, seperti kelas 7 belajar norma hukum. Namanya hukum, sumber hukum, ya berarti sumber hukum. Semua sumber hukum atau aturan-aturan yang ada di Indonesia, terutama yang disahkan oleh negara, baik yang ada dalam masyarakat atau yang disahkan oleh negara, semuanya harus berdasarkan pada Pancasila. Pancasila sebagai sumber hukum berarti mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia, ya. Nggak boleh bikin aturan yang menyimpang dari Pancasila. Itu tidak akan disahkan oleh negara ataupun yang ada di masyarakat. Karena tadi sudah kepribadian masyarakat Indonesia, jiwa Indonesia, pasti semua aturan yang ada di dalam negara Indonesia pun, baik di masyarakat ya, karena ada norma yang tertulis dan tidak tertulis, semuanya pasti berdasarkan pada Pancasila. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur itu yang bagaimana? Ya dulu, yang siapa yang berjanji? Yaitu dulu pada waktu dimulai perumusan sampai disahkannya Pancasila itu dalam sidang PPKI, ya kan? Kenapa? Karena Pancasila sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45 di alinea dalam pembukaan UUD 45 alinea yang ke berapa? Yo, ke-4. Otomatis PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 45, berarti otomatis isinya pun juga disahkan. Jadi Pancasila pun juga sudah disahkan sebagai dasar negara Indonesia. Ya, kalimatnya bagaimana dulu di pembukaan Undang-Undang 45? Berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Masih ingat ya? Ya dong, pinter-pinter masa lupa ya. Kemudian selanjutnya yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Artinya Pancasila tujuannya apa sih, cita-citanya? Yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur ya. Kemudian yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya apa? Di buku kalian ada kan ya? Artinya sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Jadi konsekuensi kalian bagaimana pelaksanaan Pancasila dalam kehidupanmu sehari-hari. Yang terakhir, Pancasila sebagai moral pembangunan. Jadi Pancasila dijadikan dasarnya, kerangkanya, acuannya, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan. Ya, semua pembangunan Indonesia harus berdasarkan pada Pancasila. Nah, itulah fungsi dan peranan Pancasila. Ada 7. Jadi kalian harus menghafalkan. Setelah menghafalkan, ya dipahami. Kalau sudah memahami, pasti menghafalkannya gampang. Ya kan? Ya enggak? Iya dong. Gampang kan pelajaran kita hari ini? Ya, pelajaran kita sedikit aja, nggak usah banyak-banyak dulu, nanti kalian stres ya. Materi lain kita sudah dari hari Hari Senin sampai Jumat sudah semua pelajaran ya kan. Sekarang hari-hari terakhir, hari Sabtu, weekend, udah ada yang punya rencana ini itu, padahal harus stay at home kan ya. Era normal tetap harus jaga protokol kesehatannya ya kan. Gak usah banyak-banyak, sudah paham belum? Ya, oke, kita ulang lagi ya dari depan.
gampang karena ini baru awalnya aja. Sengaja Bu Guru dan Bu Sami ini gak banyak-banyak dulu, ceritanya pemanasan. Ya kalau udah panas berarti nanti materi lagi yang agak susah, pasti cepat masuknya. Gampang ya. Berarti Pancasila siapa? Siapa yang pertama kali mengenalkan? Iya, pinter. Adalah Soekarno. Dalam gimana? Dalam sidang BPUPKI. Pinter. Kemudian ya secara umumnya fungsi Pancasila itu ada di dalam TAP MPR nomor 2/MPR/2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Namanya dasar negara berarti segala aturan ketatanegaraan di Indonesia, semua bidang ideologi, politik, sosial, budaya, dan sebagainya harus berdasarkan pada Pancasila. Pinter kan? Gampang kan? Terus yang terakhir, fungsi dan peranan Pancasila ada 7. Tinggal dipahami. Kalau sudah paham berarti tinggal dihafalkan di luar kepala. Gampang kan? Nah, sekarang ada yang mau ditanyakan, kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Oke? Oke, kita lanjutkan ya. Terima kasih dulu. Kata terima kasih, Bu Guru terima kasih. Wah, terima kasih udah selesai. Ya belum selesai dong. Sekarang kita tanya jawab dulu ya.